Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan soal USP BKS Matematika Wajib tahun 2020. Selamat belajar. Soal nomor 16, ini diketahui sebuah diagram lingkaran. Soalnya adalah dari penelusuran alumni sebuah SMK dalam satu angkatan, diketahui seperti pada diagram lingkaran di bawah ini. Jika ternyata yang menganggur sebanyak 150 alumni, maka banyaknya alumni yang kuliah sambil bekerja adalah, diketahui ya, di sini K adalah persentase yang paling besar 60%, ini adalah untuk alumni yang bekerja. Kemudian L untuk yang kuliah, M diketahui tadi adalah yang menganggur 5%, ini sebanyak 150 alumni. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah alumni yang kuliah sambil bekerja atau N yang di sini, kuliah sambil bekerja. Oke, ini adalah materi statistika di kelas 12 dengan submateri pemusatan data. Yang pertama kita cari persentase N atau yang alumni kuliah sambil bekerja. Persentase itu adalah totalnya 100%, sudah diketahui 20%, 5%, 60%. Jadi kalau kita kurangi 100 dikurangi dari yang sudah diketahui di soal, berarti persentase alumni yang kuliah sambil bekerja adalah 15%. Kemudian kita gunakan perbandingan senilai saja, langsung saja karena memang sudah diketahui di awal alumni yang menganggur adalah 150 alumni. Kita bandingkan alumni yang menganggur adalah 5%, kita bandingkan dengan alumni yang kuliah sambil bekerja tadi 15%. Alumni yang menganggur tadi kan jumlah orangnya adalah 150, sedangkan yang ditanyakan adalah X. Kita anggap di sini, kemudian kita sederhanakan, persentasenya kita coret saja, kemudian ini kita bagi masing-masing dengan 5, sehingga menghasilkan sisa bagian penyebutnya adalah 3. Tinggal kita kali silang, berarti X atau yang kita cari alumni yang kuliah sambil bekerja adalah 150 kalikan 3 adalah 450. Soal nomor 17, diketahui sebuah laboratorium komputer akan mengadakan pengurangan hardware yang diukur melalui sebuah aplikasi. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini ada sebuah tabel dengan beberapa baris dan kolom. Kita tahu bahwa di sini adalah jelas ini adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6. Berarti ada 6 kelas. Kemudian jika diketahui komputer yang akan dikurangi sebanyak 25% dari total komputer yang ada, skor uji performa hardware untuk komputer yang dikurangi adalah, di sini berarti ditanyakan persentasenya, yaitu maksud saya yang dikurangi adalah sebanyak 25%. Oke, ini adalah materi statistika di kelas 12 dengan submateri pemusatan data. Oke, kata kuncinya adalah di sini ada 25%, atau bisa saya katakan dia 25/100. Karena ada per 100 di sini, berarti ini adalah bagian dari pemusatan data dengan submateri yang lebih kecil lagi, yaitu bagian persentil. Hampir sama dengan kuartil, desil. Kalau kuartil dibagi 4 datanya, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Kemudian karena ini 25/100, berarti akan dicari persentil ke 25. Sebenarnya ini disederhanakan bisa ya, 25/100 berarti artinya adalah 1/4. Kalian bisa mencari kuartil pertama juga boleh, tetapi di sini saya mau tetap mencari persentil ke 25-nya. Salah, letak persentil ke 25 data tersebut adalah berarti data keberapa dari frekuensi total tersebut. Misal ini kalau saya total frekuensinya adalah ketemu 40, berarti data ke-25 dari 40 ini adalah, kalau kita sederhanakan berarti ini ya, ketemunya adalah data ke-10. Berarti benar ya, kalau kalian tadi pakai kuartil pertama, 1/4-nya dari 40 kan juga ketemu data ke-10. Kemudian kalau saya tetap pakai persentil, berarti rumusnya juga kan hampir sama dengan kuartil, cuman bedanya di sini. Ini adalah per 100 dari frekuensi total. Kalau kuartil kan berarti
dibagi 4 dari frekuensi. Kalau saya substitusikan, ini saya hitung frekuensi kumulatifnya dulu. Kelas 1 dan kelas 2 hanya ada 6 frekuensi saja. Kemudian sampai kelas 3, berarti di sini ada 14 frekuensi. Berarti letak data ke-10 adalah terletak di kelas ke-3. Ini ya, terletak di kelas ke-3. Kemudian kalau saya substitusikan kan seperti ini. Tepi bawah kelas ke-3 berarti tepi bawahnya adalah jelas 70,5. Kemudian ini tinggal kita substitusi. I di sini adalah dia letak data ke-25 dari 100 karena dia persentil dikalikan frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif. Ingat, frekuensi kumulatif berarti 2 tambah 4, 6 dibagi frekuensinya dia sendiri adalah 8, kemudian dikali, di sini saya pakai lambang P saja atau panjang kelas. Sebenarnya lambang juga tidak terlalu bermasalah, tinggal kita yang benar adalah perhitungannya nanti. Kemudian 70,5 adalah tepi bawahnya tetap. Di sini sudah kita ketahui tadi kan ketemunya 10, tinggal dimasukkan dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya dia sendiri dikalikan dengan intervalnya. Kalau saya hitung berarti ketemunya adalah 10 kurangi 6 ketemunya 4/8 dikalikan panjang kelasnya. Ini didahulukan ya, karena ini perkalian, ketemunya adalah 73. Jadi skor uji performa hardware untuk komputer yang dikurangi yang tadi sebanyak 25% adalah 73. Soal nomor 18. Menurut perkiraan cuaca, peluang turunnya hujan pada bulan November 2021 adalah 0,80. Kemungkinan tidak hujan pada bulan tersebut adalah, jadi ini soal yang sangat mudah sekali ya. Peluang turunnya hujan adalah 0,80. Yang ditanyakan adalah peluang kemungkinan tidak turun hujan pada bulan tersebut. Ini adalah materi peluang kejadian di kelas 12 dengan submateri peluang kejadian majmuk. Jadi kita tahu bahwa jumlah hari pada bulan November adalah 30. Kemudian peluang turunnya hujan adalah 0,80. Otomatis komplemennya atau peluang yang tidak turun hujan pada bulan tersebut adalah 0,20. Berarti jumlah hari kemungkinan tidak hujan karena November adalah 30 hari, tinggal 0,2 dikalikan 30 atau sama dengan 6 hari. Nomor 19, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 10/2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis AC. Ini adalah materi dimensi 3 di kelas 12 semester 1 dengan submateri jarak titik ke garis. Ini adalah gambar kubusnya. Yang dimaksud adalah jarak titik H ke garis AC. Kita tahu bahwa AC adalah diagonal bidang. Misal jarak H ke AC adalah OH yang tegak lurus dengan AC. Misal di sini O-nya. O ini adalah perpotongan AC dengan BD. Namun di sini BD-nya tidak saya gambarkan karena yang jadi titik tumpu kita adalah OH di sini. Otomatis OH pasti tegak lurus dengan AC. Nah ini kuncinya adalah jarak titik ke garis akan lebih mudah jika kita pakai segitiga bantuan ini. Ini titiknya, ini garisnya, berarti kita tinggal tarik segitiganya. Misal saya mau menggunakan segitiga HAC seperti ini, HAC ini. Nah perhatikan bahwa segitiga HAC adalah segitiga sama sisi. Tahu dari mana? Kita lihat AC adalah diagonal bidang, CH diagonal bidang, HA juga diagonal bidang. Iya. Kemudian kita cari panjang rusuknya atau panjang sisinya. Diagonal bidangnya kan tinggal sisi akar 2. Untuk cara cepatnya, karena sisi atau panjang rusuknya 10 akar 2, kalau saya kalikan akar 2 lagi, berarti panjang diagonal bidangnya adalah 20. Berarti semua sisi pada segitiga HAC adalah 20 cm. Ini
kalau saya gambarkan seperti ini, yang kita cari adalah yang garis merah ini atau OH. Nah, karena ini segitiga sama sisi dan OH-nya adalah tegak lurus, berarti OH ini juga termasuk sumbu simetri pada segitiga HAC. Otomatis karena dia sumbu simetri, berarti pasti membagi AO dan OC adalah sama panjang, yaitu 10 cm. Kemudian kalau kita mau mencari panjangnya OH, berarti tinggal pakai salah satu segitiga saja. Misal saya mau pakai segitiga yang kanan ini atau segitiga OHC dengan sisi miringnya adalah HC. Berarti OH-nya tinggal akar dari HC kuadrat dikurangi CO kuadrat. Kalau dihitung berarti 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat adalah 300. Kalau kita akarkan ketemunya adalah 10 akar 3. Jadi jarak titik H ke garis AC adalah 10 akar 3. Soal terakhir dari soal pilihan ganda biasa, diketahui dari sekelompok pelajar yang terdiri dari 15 pria dan 12 wanita akan dipilih 12 pria dan 10 wanita yang akan diikutkan lomba karya ilmiah remaja. Banyaknya pemilihan adalah ada berapa cara? Ini ya, ini adalah materi di kelas 12 semester 2, yaitu peluang kejadian dengan submateri kaidah pencacahan. Oke, kita tahu bahwa pada soal tidak disebutkan syarat apapun untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi kita bisa memilih acak, asalkan prianya dipilih 15 dan wanitanya dipilih 10 jari yang diminta. Maka dari itu, karena tidak ada syarat apapun, kita bisa menggunakan kombinasi dengan rumus berikut. Ini ya rumusnya untuk kombinasi. Oke, yang pertama berarti ini 15 kombinasi 12, karena ini prianya ada 15, kita ambil 12 untuk mengikuti lomba, kemudian wanitanya ada 12, diambil 10. Ini dikalikan karena kejadiannya ini kan harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan, pemilihannya harus dilakukan dalam waktu yang sama, berarti kita pakai aturan perkalian. Kalau dijabarkan sesuai rumus, hasilnya adalah seperti ini. Ya, kalau saya jabarkan lagi, berarti 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial. Dikalikan lagi, 12 faktorial dibagi 10 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga kalau jabarkan, hasilnya seperti ini. Yang saya jabarkan adalah di sini, 3 faktorial saya jabarkan jadi 6. 2 faktorial adalah 2, sederhana ya. Tinggal kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Misal yang pertama 12 faktorial dengan 12 faktorial, kemudian 10 faktorial dengan 10 faktorial, kemudian saya jabarkan lagi, maksud saya sederhanakan lagi, 2 kali 6 12, sehingga kita bisa menghitung hasil dari 15 kali 14 kali 13 kali 11, hasilnya adalah 30.030 cara. Jadi banyaknya pemilihan yang dapat dilakukan adalah 30.030 cara.